Sebentar, saya angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, Miss. Selamat siang. Iya, selamat siang, Miss. Oke. Ini dengan Jangan menyebut namanya, Mbak. Jangan menyebut nama. Saya siapapun, walaupun dalam keadaan apapun, karena Miss Yuni live secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Ada yang bisa dibantu nih di sini kok sampean ingin menjelaskan sesuatu. Ada apa ini? Enggak, soalnya kan ini enggak semua yang kerja di Kamboja itu ilegal. Saya di sini sudah 20 tahun kerja di Kamboja, tapi baik-baik aja gitu loh. Oh, oke. Oke. Berapa persen? 1%, 10%, atau 50% yang kerja di Kamboja itu nggak legal? Iya. Berapa persen? Makanya kurang lebih 30% lah. Banyak teman-teman saya yang ilegal. Yang legal atau ilegal? Ilegal juga banyak. Cuman kan yang ilegal itu dia nggak dikasih tahu alamatnya, perusahaan apa gitu, emang nggak dikasih tahu gitu loh. Oh ya, kayak yang meninggal tadi ya Mbak ya. Jadi itu pasti ilegal. Pasti itu udah pasti. Saya dengar tadi katanya di daerah Popet. Iya, kalau di daerah Popet itu banyak di sana orang Indonesia. Itu kalau boleh tahu nih Mbak, soalnya kan Samen sudah telepon saya. Samen di Kamboja itu kerja sebagai apa? Oh, saya kerja di salon. Di salon? Iya. Itu ngajar salon saya. Rame atau seperti apa di situ? Di sini rame. Kayak Jakarta, Surabaya, Malang? Kayak Surabaya, saya belum pernah ke Surabaya ya. Ramainya sih nggak segitu ramai di Indonesia ya, tapi dari saya datang sampai tahun ini gitu lebih ramai sekarang, soalnya saya kesini tahun 2021. Oke, 2021 sudah ada di sana. Iya. Itu udah masih biasa, masih kampung, masih gitu loh. Ya dulu saya kerja di Singapura, bos saya buka di sini gitu loh, jadi saya dioper ke sini gitu. Oke, itu karena bosmu yang bawa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang lain? Yang orang lain-lain setahu saya kan pernah kumpul di warung, di restoran Indonesia yang di Phnom Penh. Terus kan itu ada anak-anak yang katanya scammer lah, inilah gitu tuh. Saya pernah ngobrol itu, ada yang lari, ada yang kabur, loncat dari tembok lantai berapa gitu. Itu ada banyak di sini emang gitu loh. Tapi ini masalah ini dari kalau nggak salah sebelum COVID itu udah mulai banyak masalah ini. Sebelumnya nggak ada. Jadi saat COVID itu lebih banyak orang Indonesia datang ke Kamboja? Iya, banyak sekali. Terus banyak yang kaburan gitu juga banyak. Nah, kalau dikatakan oleh pemerintah, Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Kenapa kalian lebih memilih kerja di Kamboja? Katanya sih lebih miskin, tapi rakyat-rakyatnya yang kaya, yang miskin gitu. Iya, dibandingkan dengan Indonesia kan lebih kaya Indonesia, Mbak, karena Indonesia lebih luas. Indonesia, iya benar. Iya, berarti kan nggak salah dong ya apa yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa Kamboja itu lebih miskin. Kalau dipikir, kenapa kita harus ke Kamboja cari pekerjaan? Karena yang Samen bilang nih, 30% itu legal, yang berarti kan yang 70% adalah ilegal. Benar nggak? Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi kenapa pemerintah lebih banyak mengatakan bahwa bisa dikatakan ilegal, kan kecuali ada suratnya, ada permitnya semuanya dan disetujui oleh pemerintah. Dan kebanyakan ke Kamboja itu tidak ada persetujuan dari pemerintah. Kayaknya sih nggak ada, Pak. Soalnya masuk pakai visa turis. Makanya kalau sampai nih password, kita kan nggak tahu apa-apa ya. Apes kan tidak ada dalam kalender. Kalaupun legal untuk pemulangan mayatnya kan juga susah, benar nggak? Iya. Iya, kalau kita sehat terus nih 20 tahun, 30 tahun. Iya, benar. Nah, ini kenapa saya tidak setuju untuk teman-teman yang ada di Kamboja walaupun legal ya, seperti Samean. Iya. Karena kita nggak tahu apes nggak ada dalam kalender.
Iya, makanya disaranin ya kalau masuk ke negara mana diwajibkan kan lapor diri gitu loh. Betul. Jadi sampean melakukan Jadi lapor kalau diri lapor nggak di- sampai secara pribadi? Udah. Oke, bagus. Sudah, saya sudah bikin paspor di sini hampir 3 kali bikin paspor di Kamboja. Soalnya kan saya pulang tiap tahun lepas Lebaran. Oke. Jadi saya setiap udah habis gitu harus lapor diri. Saya nggak mau kemana-mana nggak lapor diri. Soalnya di negara orang itu nomor 1 keluarga kita ya KBRI itu. Betul, gitu betul, loh. betul, betul. Masalah gitu loh. Betul. Selain teman kita nomor 1 itu KBRI. Soalnya kalau ada apa-apa KBRI yang tanggung jawab, yang bisa menghubungi keluarga kita gitu loh. Saya nanya nih, kalau sampean nih saya ada beberapa orang pingin ke Kamboja. Sampean menyarankan untuk tidak ke Kamboja atau sampean bilang ya udah nggak apa-apa ke Kamboja aja? Jangan. Kalau nggak resmi, kalau nggak kerjaan itu nggak tepat, nggak jelas, jangan. Lebih baik jangan. Soalnya sekarang prosedurnya juga udah susah, gitu loh. Terus tuh kalau ada yang ngeyel katanya itu bayar sekian langsung kerja, ya itu dijadikan scammer. Tapi ini enggak Mbak, ini enggak bayar. Dia ke Kamboja enggak bayar, dibiayai oleh perusahaannya. Dan katanya kerja di mana ya? Di restoran atau di hotel. Tapi tidak ada identitasnya. Saya dengar katanya di hotel. Betul. Nggak ada orang Indonesia kerja di hotel terkecuali GM itu ada. General Manager. Yes. Jadi tapi yang bawah-bawah jarang adanya. Yang saya ketemu di KBR itu ada yang chief itu pokoknya yang lebih tinggi lah, bukan yang biasa-biasa. Oke. Soalnya saya melihat kondisi sebelum dia meninggal dunia dan meninggal dunia itu ada sesuatu yang aneh menurut penglihatan saya secara langsung ya. Secara kasat mata saja saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Karena di Kamboja kan terkenal dengan ginjal. Betul. Ya. Saya takutnya begitu. Apalagi dimintain alamatnya nggak tahu. Betul. Itunya nggak tahu. Ya jadi itu kayak sih dia scammer. Oke. Jadi sampean sendiri tuh merasa bahwa itu juga scammer ya? Iya. Dan dia tidak bisa mendapatkan targetnya. Iya, soalnya tadi kalau dia tahu alamatnya, jadi saya bisa langsung telepon KBRI gitu loh. Saya bisa minta tolong gitu. Soalnya kalau dari luar susah masuk. Soalnya kan saya kenal orang dalam, jadinya udah akrab karena saya sering datang kumpul-kumpul sama KBRI, mungkin lebih bisa dipercepat gitu kan. Cuma kan dia nggak bisa ngasih alamatnya di mana gitu. Alamat, paspor, apapun dia nggak ada Mbak. Bagaimana bisa mencari gitu loh. Makanya berarti setahu saya udah pernah ngomong sama yang scammer yang di sini yang dia melarikan diri tapi masih sehat. Itu setelah keluar dari Indonesia masuk di Kamboja itu paspor udah dipegang orang lain. Jadi mereka tidak bisa melakukan apapun aktivitas. Nggak bisa. Jadi kemana-mana orang yang pada lari itu makanya dia pulang pakai paspor yang 1 lembar itu. Surat sementara buat paspor, pengganti paspor. Iya, dia biar bisa pulang gitu loh. Di sini sekarang masih banyak. Masih diproses banyak di sini. Bulan lalu saya bikin paspor, saya temu masih banyak sekali yang scammer gitu yang udah ditanganin sama KBRI. Makanya kalau mau ke luar negeri atau ke Kamboja lah, kalau bisa itu lapor diri lah, lebih baik. Itu buat jaga-jaga aja. Namanya kita di luar negeri, jadi satu-satunya suruh lapor diri itu aja. Oke. Jadi dilapor diri Peduli WNI itu ya Mbak ya? Iya benar. Oke, siap. Jadi ini kalau saya ada masalah di Kamboja, jenengan bisa deteksi kan posisimu ada di Kamboja? Boleh ya? Iya. Terima kasih sekali. Kecuali jangan Lebaran saya
libur Oke, pulang. siap. Iya. Soalnya kalau ada apa-apa tentang Kamboja, ada alamat jelas, saya pun bisa nyari kalau itu ada alamatnya. Siap. Waduh, saya seneng ini. Jenengan tadi lihat live saya ya? Saya tiap hari dengerin. Kalau saya lagi nggak sibuk, saya dengerin. Terima kasih sekali. Jadi saya lebih tahu tentang Kamboja. Jadi jika saya membutuhkan bantuan jenengan buat teman-teman yang di Kamboja, saya ucapkan banyak terima kasih karena kemarin ada salah satu orang ibunya ada di Singapura, anaknya di Kamboja di perhotelan, tapi kayaknya juga di scammer, bisa dipulangkan BP2MI juga. Jadi saya sangat senang sekali ini. Ya bisa, saya senang hati membantu. Kalau saya bisa, saya bilang bisa. Kalau saya lagi sibuk di jam kerja, saya bilang lagi sibuk. Jadi saya nanti bisa langsung hubungin ke KBRI. Ini ada WNI yang minta tolong di ini alamatnya atau apa. Jadi nanti bisa saya kabari langsung. Siap. Terima kasih kabar dari Kamboja. Itu informasinya. Terima kasih ya Mbak ya, informasinya. Ya, sama-sama. Oke, dadah. Terima kasih. Salam kenal. Oke, ini dari Kamboja yang pekerja legal ya. Sebentar, saya ada juga yang dari Singapura. Anaknya sudah dipulangkan dari Kamboja. Jadi ibu ini pernah telepon saya setengah tahun yang lalu ke Kamboja. Ini saya akan memberi. Halo, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore nih. Terima kasih masih ingat sama saya. Oke, dulu setengah tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu kamu pernah telepon saya menceritakan bahwa anakmu masih kecil dibawa ke Kamboja, bener nggak? Iya, yang saya nangis itulah, yang lulus SMA, ijazah aja belum keluar, yang kalau nggak salah awal Juni kan, 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Oke, akhirnya Pak Bedi merespon, dan kapan akan dipulangkan anakmu? Katanya sekarang sudah sama papanya, tadi sudah nyampe di Jakarta. Tapi tadi saya sudah hubungi Pak Muharram, Pak Muharram bilang saya suruh hubungin ke Pak Imam yang ketua BP3MI Batam. Lalu saya bilang ke Pak Imam, karena dari KBRI Yangon kan anak saya suruh bikin laporan ke polisian kan. Karena kemarin waktu itu saya hubungi Pak Indra yang satu jemaat GKRI itu, saya sudah sama Pak Zalfi maupun Pak Tutu KBRI Singapura. Kata Kapolda Batam, si Chris ini sudah memiliki KTP. Lalu katanya sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, saya nggak bisa buat laporan. Lalu kemarin beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh di SMS chat ya, bentuk chat, nanti saya kirim ke Misra. Itu suruh bikin laporan Grace itu jauh lebih kuat lagi karena dia sebagai korban, supaya ada catatan pemerintah Indonesia, karena sekarang ini kan pemerintah Thailand, Myanmar, Cina kan bergabung untuk memberantas ini kan. Karena ini kan gedung-gedungnya semua kan sudah jelas kan. Karena di situ alamat semua gedung, terus kan kepulangan ini saya minta organisasi yang saya ikutin namanya SOS Global Mystery ya, itu gereja itu itu SOS itu singkatan dari sahabat orang sakit itu se-Asia, yang dipimpin oleh yang pendirinya itu Pak Stefanus. Jadi kemarin itu waktu anak saya sudah kolab tanggal 19 Februari, pistanya katanya tunggu lagi 1 hari, itu pingsan 4 kali. Jadi dia minta tolong, saya kan nggak bisa minta tolong, nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan KBRI itu saya dapat balasan dari BP2MI Pusat bahwa KBRI nggak bisa nolong kecuali sudah keluar gedung kan. Betul. Lalu tanggal 20 Februari waktu itu kan pas kebetulan saya ulang tahun, saya kayak surprise juga kan. Jadi dari tim SOS ini namanya Mr. Juda yang orang dari Australia itu, atau Michelle yang berada di Thailand, maupun Ching San itu hubungi saya akan dilakukan penjemputan. Lalu anak saya bilang saya belum memiliki duit, masih tunggu uang gaji saya terakhir. Lalu tanggal 3 dia dipulangin.
Karena waktu itu tanggal 19 itu kan kolab. Sudah pingsan 1 hari 4 kali ke rumah sakit. Diantar namanya leadernya namanya Rasko. Itu orang Cina Indonesia. Rasko, saya dengar mereka pakai bahasa Mandarin ngomong sama dokter itu sama bahasa Inggris, bisa dilakukan operasi di situ. Lalu saya bilang sama si Grace, saya tidak mau tahu kalau kamu mau dioperasi, operasi di Indonesia. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, Mama akan nuntut namanya Carlet maupun si Andi. Kenapa? Kamu barusan operasi 3 bulan belum genap, ijazah SMA-mu aja belum keluar, semua kuliahmu sudah tersusun rapi di UID. Ya, saya bilang kayak gitu. Seandainya terjadi apa-apa sama kamu, Mama akan cari Carlet maupun Andi itu sampai ke liang lahat. Kenapa? Saya bilang gitu. Sekarang kayak gini, Mama nggak mau, saya mancing dia kan. Mama nggak mau ngerusak mangkok orang. Oh maksudmu, saya bilang kayak gitu. Orang cari makan berbeda cara, berbeda pikiran, berbeda pandangan. Cuma mau minta pulang ke Indonesia, sekalipun Mama harus biayain kamu operasi. Saya bilang kayak gitu nih. Terus jelang 2 hari si Rasko ini kan ada di samping Grace kan waktu itu kan. Lalu jarak 24 jam nggak ada kayaknya nih. Pokoknya antara 24 jam lah. Grace bilang waktu itu, Mah, saya sudah tanda tangan kontrak. Nanti pun semua bukti saya kirim ke Miss lah. Setelah kontrak, saya diizinkan pulang, dikasih duit, uang sungai, sama uang denda. Lalu saya hubungilah Mr. Juda ini. Terus Mr. Juda ini bilang, biar Grace sendiri yang menghubungi ke saya akan nolong. Makanya waktu tanggal 3 Maret ya, tanggal 3 Maret keluar dari situ, nginep dulu di hotel namanya Maisot, itu dekat rumahnya namanya Cingsan, tapi nggak bisa menemuin. Lalu dari Maisot itu jam 9.30 sama KBRI harus sampai di imigrasi Maisot. Dari situ KBRI mungkin agak siangan sedikit, anak saya nelpon saya bahwa dia akan sidang ke kantor polisi. Dia cuma menjalani di Maisot itu 5 hari penjara. Lalu dikirimlah ke Bangkok. Di Bangkok situlah sampai hari ini baru dipulangkan. Saya suruh beli tiket aja oleh KBRI. Jadi sekarang sudah nyampe di Indonesia? Sudah di Jakarta, sekarang sudah di tangan papanya, tapi saya sudah hubungi Pak Beni di nomor yang baru maupun Pak Muharram atau Bu Yani, karena kayak manapun kan saya banyak ditolong oleh Bu Yani ya, bikin laporan itu kan. Bu Yani itu, jadi Bu Yani itu bagus sekali itu, Bu Yani bergeraknya dan buat laporannya dengan sabar akan menuntun kalian. Iya, jadi saya semua informasi sampaikan ke Bu Yani maupun yang Pak Imam ini pun nomornya yang ngasih ini Bu Yani. Jadi tadi saya minta tolong ke Pak Imam apabila dia, kan saya minta tolong ke BPMI Pusat Pak, saya bilang kayak gitu. Namun saat ini dia bersama papanya. Saya minta tolong itu nomornya semua itu dihapus, di riset ulang. Saya nggak mau lagi anak saya berhubungan dengan mafia ini, saya bilang kayak gitu kan. Cuma Pak Imam bilang itu nggak bisa dulu, nanti BP2MI akan dampingin, itu harus didalamin dulu siapa Carlet ini, siapa Andi ini, siapa Nurmalawati ini. Tapi dengan catatan diem, nggak ada boleh seorang pun yang tahu. Cuma Miss yang saya kasih tahu. Oh, Miss Yuni lagi live ini. Tapi kan kita nggak. Miss Yuni lagi live. Miss nggak live kan? Miss Yuni lagi live nih. Tadi kan Miss Yuni bilang lagi live. Tapi kan nggak ada yang kenal juga sih dengan orang-orang tersebut. Dan mereka juga nggak pernah lihat live saya. Nyatanya waktu si Grace heboh itu nggak ada orang yang peduli, benar nggak? Iya. Jadi sama Pak Imam ya sudah. Jadi ya itulah. Kita lihat aja, misalnya sekarang ini saya minta sama Grace untuk menghubungi nomor-nomor yang sudah menolong kepulangannya dia ini, nggak ibaratnya ya dengan kejadian ini supaya dia pun lebih bijaksana lagi. Saya bilang sama dia,
kedepannya ini dalam pergaulan. Saya bilang kemarin baik buruk itu pilihanmu. Kamu mau bohong atau jujur itu keputusanmu. Cuma satu hal yang harus kamu ingat, saya bilang jangan pernah kamu membohongin orang yang sudah tulus sama kamu. Saya bilang kayak gitu aja, Miss. Betul. Jadi intinya adalah saat ini anakmu sudah pulang Indonesia dengan selamat. Kalau boleh tahu pekerjaan dia di mana? Sebagai apa sih? Bener nggak sebagai sindikat dia? Iya, sebagai PP. Dia penipu kayak gini nih. Dia awalnya dia jadi promotor. Promotor dia ngejar target. Lalu dia katanya dalam 1 bulan itu dia nggak mendapatkan target. Terus dia dideketin namanya bos. Ngakunya di sana ada namanya kan. Itu bos dari Cina umurnya 39. Nah itu video call sama saya, pernah saya screenshot, saya kirim ke Miss itu. Iya. Terus? Lalu nggak tahu kenapa ada pindahan dari Kamboja, cowok Bangka, Cina Bangka, lah Chris sama dia. Lalu Chris ini waktu sama si cowok Cina ini dipindah namanya PP. PP itu namanya pemeran palsu. Jadi dia itu membuat setruk palsu itu kan anak saya kan. Oke. Pokoknya struk palsu supaya sampai member itu percaya sama memegang tele kayak gitu. Lalu yang membawa ke sana itu dia sebagai admin keuangan. Makanya saya berharap kan banyak TKW nih yang lagi kesepian kan. Jangan percaya deh itu mumpung Miss Yuni live ya, jangan percaya yang itu pelaut, karena saya sendiri pun istri pelaut ya. Namanya istri pelaut itu kalau ngirim barang apapun kan nggak, walaupun duit namanya nggak ada, namanya diminta biaya cukai. Oke. Ya kan. Jadi harus hati-hati kayak gitu. Kalau ngirim barang apapun kalau dibilang minta biaya cukai itu harus blok aja, berarti itu udah nggak benar. Saya seharap sih satu lagi, anak kos saya pernah ngadu seminggu yang lalu, dia kenal di aplikasi Tantan, namanya Tantan. Lalu dibilang dia mau dikirimin tas branded semua, parfum semua itu branded. Saya bilang kenalmu dari mana? Tantan. Dimintain tahu nggak cek? Nih 8 juta. 8 juta untuk biaya cukai. Lalu saya bilang, kan kebetulan orang Cina, namanya Lisa. Cek, seandainya kamu ngirim barang ke orang lain, itu yang dimintain biaya pengiriman kita atau yang menerima? Saya bilang kayak gitu. Ya kita lah Mbak lah, itu logika kita tuh harus main. Saya bilang kayak gitu. Jadi lebih bagus 8 juta itu beli channel, kamu datang aja ke Singapura sini. Saya bilang kayak gitu. Tuh ada tuh harga tas 500 pun ada tuh bener-bener. Saya bilang kayak gitu. Mau parfum pun itu Dior itu 200 sudah asli. Saya bilang kayak gitu, bener nggak? Kamu datang aja beli tiket, saya bilang gitu, bolak-balik cuma 70 lebih kok, saya bilang kayak gitu. Artinya adalah anakmu di sana menjadi promotor penipuan. Jadi admin. PP namanya, pemain palsu. Jadi dia bikin struk yang palsu itu. Oke, jadi dia adalah berarti sindikat itu terorganisir, bener ya Mbak ya? Jadi itu nyata ya? Iya. Nyata. Itu nyata karena ini kayaknya gini, pernah satu hari saya kirim obat ya, kayaknya organisasi ini kayak gini, dia ngomong pintu masuknya itu banyak, mungkin pakai orang dalam juga. Kalau nggak pakai orang dalam nggak mungkin, karena yang namanya agensinya yang satu tadi itu keluar masuk Batam, Indonesia, Thailand, Myanmar itu keluar masuk dia. Dan setiap datang ke sana tuh membawa orang Indonesia. Oke. Ya memang sindikatnya dari Indonesia juga dong berarti. Iya, kebanyakan sindikatnya itu dari Indonesia juga. Makanya Pak Beni bilang ini yang saya sudah terusin ke, ya saya intinya gini nih, dengan kejadian anak saya walaupun mungkin hampir 2 bulan saya kayak orang gila, benar, makan nggak tidur nggak nyenyak, makan nggak, perut lapar itu, mulut nggak bisa nelan, sekalipun itu air, sampai turun berat badan itu 5 kilo. Mikirin anak yang ada di Kamboja? Di Myanmar. Perbatasan itu Myanmar Pak. Gimana nggak mikirin nih, saya mikir kayak gini, dari 11 tahun saya jadi babu, ibaratnya kasarannya kayak gitu ya. Dia besar
dipesanin saudara saya. Sekarang sama pendeta, kok kayak gini? Saya sudah ibaratnya habis operasi tanpa pamit, cuma gara-gara handphone disita perempuannya bapaknya kok seperti ini. Pokoknya saya sempat nyalahkan diri saya sendiri. Saya seorang ibu yang nggak becus, atau saya istri yang gagal, ibu yang gagal semua. Tapi di sisi lain, siapa tahu dengan lewat ini saya pun bisa nolong orang-orang yang yang membutuhkan, atau lewat peristiwa ini saya tahu jalur suatu hari kalau ada orang yang minta tolong, saya tahu jalurnya harus kemana. Betul, Itu betul, dua. betul.